Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad salamu alaik wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku sekalian. Kita lanjutkan perbincangan ringan saja tentang pembahasan alamatus sa'ah. Kemarin kita itu sudah bahas tentang rentetan itu, tentang kita mengenal tanda hari kiamat itu dimulai dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian hadirnya para nabi dan rasul Allah yang hadir di dalam dunia ini, yang mereka itu adalah waktu rentetan untuk manusia ini di akhir zaman ini bisa mengenang, bisa mengetahui tentang rentetan susunan fenomena yang Allah hadirkan sebagai pertanda masuknya jalur jam, maksudnya waktu menuju hari kiamat. Saya tidak akan bahas banyak lagi karena kemarin kita sudah bahas itu tentang kisah para nabi. Dari hikmahnya kita mengetahui hal bahwa nabi ini dan rasul diutus oleh Allah pertama itu sebagai peringatan dan sebagai tanda dan sebagai peringatan untuk hambanya Allah semuanya, baik yang ada di langit, yang ada di dunia. Apa itu? Para malaikat bisa melihat tentang keajaiban hambanya Allah, yang mana Pak insan manusia ini, khalifah, itu berperan dalam dua peranan dalam menghadapi kehidupan, yaitu ada kebaikan dan ada keburukan. Itu kita sudah bahas kemarin itu tentang jin dan malaikat dan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi teman-temanku yang ingin paham tentang itu ya, insya Allah bisa lihat channelnya yang kemarin tentang tanda pertama hari kiamat. Itu ada part 1 dan part 2 itu. Karena pembahasannya itu harus diawali kemudian diselesaikan, maka ada part 2-nya, subhanallah, supaya kita bisa membantu dalam kita mendapatkan pencerahan, kemudian pemahaman di dalam kajian ini, subhanallah. Sekarang kita masuk di pembahasan yang akhir zaman tentang pertengahan tanda hari kiamat. Pertengahan tanda hari kiamat itu dimulai dari wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia dan di tengah-tengah para malaikat dan jin dan semua makhluk hambanya Allah. Sebagaimana Rasulullah ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam itu pertama melihat itu waktu dia dibangkitkan oleh Allah, bersin dulu kan. Kemudian dia melihat yang pertama kali itu asma Allah, kemudian asma Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala sayyidil wujud nurullah nur Muhammad salamu alaika ya Rasulullah. Ini nur Muhammad ini masih rahasia yang ada dalam genggamannya Allah. Setelah rahasia ini, wujud
dengan bentuk yang Allah hadirkan untuk nampak di depan semua makhluknya Allah, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, maka terbukalah tabir rahasia alam semesta. Wujudnya Nabi Muhammad, salamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala sayyibul wujud nurullah nur Muhammad salamu alaik. Yang mana Nabi Adam waktu diterima taubatnya, dia katakan waktu di dunia, ya Allah, asbab asma Muhammad, ampuni dosaku. Rasulullah, Nabi Muhammad belum hadir, belum wujud, masih asma. Asbab asma yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, apa kata Allah? Ya Adam, apakah kau kenal Muhammad? Kau kenal Muhammad ya Adam? Apakah engkau kenal Muhammad? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Ya Allah, waktu engkau ciptakan aku pertama kali, yang pertama kulihat adalah asmamu. Ini hadits kursi. Yang kedua, ya Allah, adalah asma Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin hambamu yang mulia ini, yang asmanya itu dekat dengan namamu, tidak memiliki derajat yang tinggi di sisimu. Kemudian Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, kalau bukan Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini, termaksud jasadmu. Allahumma salli asrafa salati wa taslim ala saibul wujud nurullah nur Muhammad salamu alaik. Dalam hadits kursi, Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya di hadapan para majelis sahabat, aku diciptakan dari sulbi yang suci, berpindah sampai wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam wujudnya, kemudian wujudnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masuk di Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berpindah itu nur menuju ke Nabi Idris. Kemudian berpindah sampai ke Nabi Hud. Kemudian berpindah sampai ke Nabi Soleh. Kemudian berpindah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berpindah sama Nabi Ismail. Kemudian berpindah kepada Nabi Ishak. Kemudian berpindah nur tadi itu sampai ke Nabi Shuaib. Kemudian berpindah lagi nur itu kepada Nabi Yusuf. Kemudian berpindah nur tadi itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berpindahlah kepada nur tadi kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian berpindah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian berpindahlah nur tadi sampai kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian berpindahlah nur tadi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian wujudlah nur tadi menjadi makhluk yang sempurna sesempurnanya, yang alhamdulillah wujudnya rahasia nurullah tadi itu dengan wujud seorang insan, hambanya Allah, insan, seorang khalifah manusia. Subhanallah, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia yang membawa risalah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah ke dunia membawa risalah tentang kehidupan dunia untuk kemaslahatan umat. Nabi Muhammad ingat baik-baik. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk akhirat, kemaslahatan akhirat. Nabi Adam diutus Allah untuk kemaslahatan dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kemaslahatan di akhirat.
Sehingga Nabi Muhammad diturunkanlah berita tentang penciptaan alam semesta. Kemudian kehadiran para nabi dan rasul berserta kitab-kitab yang Allah turunkan kepadanya, kepada para nabi. Kemudian tentang kabar tentang adanya akhirat, tentang bagaimana adanya syurga dan neraka, tentang adanya bagaimana padang mahsyar, tentang adanya bagaimana jalan siratal mustaqim, tentang adanya timbangan, tentang adanya pengadilan, tentang adanya pemberi bantuan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tanda-tanda rentetan hari kiamat. Semua diketahui dalam ilmunya Allah yang diturunkan kepada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwujudkanlah nur tadi menjadi sosok seorang insan khalifah yang akan memberi peringatan tentang kabar-kabar gembira dan kabar-kabar bencana yang ada di kehidupan akhirat. Nabi Adam tentang kemaslahatan hidup dalam dunia, perjalanan hidup dalam dunia. Subhanallah, inilah rahasia yang Allah turunkan di dalam dunia ini, sehingga kita harus bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Salamu alaika ya Rasulullah. Tanda jadi umatnya Nabi Muhammad, saudaraku, teman-temanku, saudara yang mendengar, subhanallah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Saudara, kata Nabi Muhammad, apa tanda umatku? Ditanya Sayyidina Jibril, apa tanda umatmu? Dia tanda umatmu itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang membedakan umatku dan bukan umatku adalah sholat. Ketika engkau di akhirat, maka yang dipandang pertama itu adalah sholat. Yang dipandang pertama adalah sholat. Maka ketika kamu tidak sholat dalam dunia ini, apa identitasmu di akhirat? Alhamdulillah, nanti kita lanjut ke par yang kedua. Kita tutup doa para majelis. Subhanallah wa bihamdi, syadallah ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.